Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita akan membahas ikhtiar kamu untuk bersatu dengan dia ya. Apakah akan berhasil atau tidak? Akankah membuahkan hasil atau tidak ya? Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu. So be wise and be smart sayangku ya. Kamu bisa menyimak jika misalnya ada kemiripan kisah atau cerita, it's okay. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Kepada kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya di dalam hati kamu diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, diberikan kebeningan, sehingga hati kamu yang gelisah, hati kamu yang tantrum, yang saat ini mungkin bisa saja sedang terluka, diberikan kelegaan, diberikan keharmonian, diberikan keindahan, kesembuhan, sehingga kamu tidak lagi merasakan sakit dan kamu mulai bisa merasakan keindahan cinta dari Tuhan. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung. Ikhtiar kamu atau upaya kamu untuk bersatu dengannya. Oke, wow, cantik sekali. Oh, beautiful. Oh, okay. Only time will tell. Wow. Okay. Okay. Oke, saya akan lihat dulu untuk peristiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ya? Untuk peristiwanya. Upaya kamu untuk bersatu. Wow. Okay. Ini khusus buat kamu yang saat ini sedang mengalami satu konflik di dalam hubungan ya. Kalau bukan konflik, ada obstacle atau ada rintangan untuk kamu tuh bisa bersatu bersama-sama dengan dia ya. Jadi ya belum bisa bersatu. Entah mungkin saat ini kalian sedang saling cinta atau mungkin sudah terpisah, tidak ada komunikasi. Kita akan lihat. Kita akan lihat, sabar sebentar, sabar. Oke. Oh, oke. Oh, ada Two of Swords, oke. Tiga aja deh ya. Wait sebentar ya. Oke. Saya benerin kameranya dulu ya. Oke, biar lebih jelas. Di sini saya melihat ini adalah kalian sudah terpisah. Entah memang terpisah secara jiwa ataupun secara fisik, dan ada kemungkinan ini kalian sudah LDR, artinya sudah jauh gitu ya, sudah jauh. Dan oke. Ya. Ini nggak tahu somehow, ini jadi secara general memang kalian tidak, artinya saat ini kalian terpisah karena memang kondisi atau situasi yang membuat kalian tidak bisa bersatu ya. Dan ini saya lihat salah satu itu kayak semacam mungkin agak posesif.
entah kamu entah dianya, agak posesif, terus kemudian agak kontrol gitu ya. Terus mungkin kayak semacam membatasi kebebasan ya. Dan saya lihat ini salah satu itu agak menuntut. Agak menuntut tuh artinya, "Kamu ini milikku, kamu harus nurut aku, kamu harus melakukan ini dan itu sesuai dengan, apa yang aku katakan, apa yang aku omongin." Ada salah satu yang seperti itu dan ini adalah sebuah pelajaran sebetulnya memang dalam hubungan ini dan, ya a little bit selfish memang mungkin ya dan, perlu belajar entah ini mungkin kamunya atau dianya bahwa cinta itu sebetulnya tidak ada yang namanya klaim, mengklaim. Mengklaim itu artinya, kamu adalah milikku dan karena itu kamu harus nuruti kehendakku, kamu harus, melakukan apa yang menjadi keinginanku. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh kenal dengan laki-laki lain, kamu tidak boleh kenal dengan perempuan lain. Itu bukan cinta, itu adalah ego, itu adalah kayak semacam you are my property gitu ya. Kamu adalah milikku, karena itu kamu karena takut mungkin direbut atau segala macam dan ini mewarnai hubungan kalian. Dan ini memang satu pelajaran bahwa sebetulnya cinta itu adalah pelajaran untuk mengalir ya. Karena cinta itu ya sifatnya penuh perasaan seperti air, belajar untuk mengalir seperti air, belajar untuk fleksibel. Fleksibel itu artinya kalau misalnya pasangan keras, ya kamu bersikap lembut. Kalau misalnya kamu keras, pasangan seharusnya bersikap lembut seperti itu. Jadi fleksibel, lows, dan apa ya? Dan ya cinta cukup untuk cinta. Dan saat ini kalian terpisah somehow, tapi sekalipun terpisah ini saya lihat masih saling stalking. Stalking itu artinya masih saling ngecek ya, entah mungkin masih berkomunikasi atau tidak, I don't know. Namun ini masih saling ngecek, masih saling kepo-kepoin untuk mungkin sosial media atau mungkin bertanya pada teman ya, gimana kabarnya si A, bagaimana, apa yang terjadi. Mencoba mencari tahu apakah perasaannya masih tetap sama, adakah orang baru dalam hidupnya. Jadi masih kepo melihat kondisi sekarang. Ya. Dan ini saya melihat sepertinya memang LDR, ada The Chariot di sini. Ya. Sepertinya ini adalah hubungan LDR, mungkin terpisah kota atau bahkan mungkin terpisah negara atau pisah rumah, kalau itu jelas ya. Bisa jadi juga sih, pisah rumah kan juga LDR ya. Long distance relationship. Ya. Kan ya berjarak gitu. Bisa jadi gitu ya. Pisah rumah, pisah kota, pisah negara. Ada yang pisah planet gak sih? Di sini ada yang pacaran sama alien kah? Aduh. Ya, ya maybe ya, who knows gitu. Karena ya barangkali ada yang jatuh cinta sama alien. Oke, balik lagi ya. Balik lagi, jadi ini sifatnya adalah long distance relationship, memang terpisah secara fisik dan enggak tahu apapun peristiwanya, ini karena secara umum aja. Yang jelas dalam hubungan ini, hubungan yang sudah pernah pecah atau hubungan yang sudah pernah rusak, apakah ikhtiar kamu ya, kamu sudah berusaha untuk rebuilding itu membangun kembali ya. Dan ini sepertinya kamu ya, saya membahasakan ini sebetulnya bisa bolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi dia. Namun supaya gampang gitu saya ngomongnya, saya anggap aja bahwa ini energi kamu ya, oke. Dan di sini kamu tuh berusaha untuk memperbaikinya, kayak ibaratnya kayak sebuah rumah yang udah runtuh, tembok-temboknya udah porak-poranda tuh, kamu berusaha membangunnya kembali, rebuilding. Di sini ada gambar hammer, gambar palu ya. Kamu mencoba untuk memperbaiki kembali, jadi bata-batanya itu ditata, terus kemudian dibangun kembali ya. Persisten tuh artinya tanpa kenal lelah. Dilakukan terus-menerus begitu telaten ya, pengabdian kamu untuk cinta ini, ikhtiar kamu untuk cinta ini, kamu berlelah-lelah. Hanya demi satu harapan adalah supaya kalian bisa bersatu kembali, atau jikalau memang belum, atau misalnya belum, apa ya, sebetulnya bukan
Ini bisa dua situasi, artinya kalian memang pernah konflik dan terpisah, atau kalian sebetulnya saling cinta dengan sangat mendalam, tapi karena situasi dan kondisi, atau mungkin karena budaya, karena lingkungan, karena faktor keluarga, faktor agama, whatever gitu ya, tidak bisa bersatu gitu ya. Ada banyak rintangan. Uh, dan ya ini kamu berjuang untuk bersatu. Dan di sini saya bisa melihat bahwa sekalipun hubungan ini banyak obstacle atau banyak hambatan, banyak rintangannya, hubungan ini adalah hubungan yang stabil. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang bertumbuh. Ada endurance. Endurance itu artinya daya tahan. Kok ya langgeng aja gitu ya hubungannya ya. Langgeng aja ada transformasi di dalam hubungan kalian di sini ya. Ini sih diperlukan penerimaan dari sisi kamu maupun dari sisi dia. Menerima situasi ini memang mungkin saat ini belum bisa bersatu, dan ketika ada proses let go atau ada proses penerimaan, maka hubungan ini akan bertransformasi secara otomatis. Karena di sini saya melihat ini kamunya agak kurang agak terpengaruh gitu ya. Misalnya mendengar satu berita apa tuh baper gitu. Mendengar satu opini atau pendapat orang tentang kalian berdua itu udah langsung kayak keikut, tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, nggak bisa cuek gitulah. Jadi baper banget, terpengaruh gitu dengan situasi-situasi di luar ya, terpengaruh. Dan untuk hasilnya saya akan simpan belakangan, biar penasaran ya. Saya akan coba gali dulu lebih dalam lagi. Okay, we'll see. We'll see. We'll see tentang peristiwanya. Oh, I see. Ada keterlibatan keluarga di sini, mungkin benar yang tadi saya bilang ya, ada keluarga yang tidak setuju atau bagaimana, atau ada keluarga yang tidak terima. Keluarga itu bisa orang tua, bisa jadi anak, misalnya kamu sudah memiliki anak ya. Ada family issues di sini, I can see ya. Ya karena itu mungkin tidak bisa bersatu. Oh, ada anak-anak juga. Ada anak-anak mungkin yang beberapa dari kalian yang sudah mungkin, mohon maaf, mungkin sudah janda ataupun duda yang sudah memiliki anak-anaknya perlu pendekatan lebih lanjut ya, perlu pendekatan lebih lanjut. Karena memang pernikahan anak-anak itu nggak mudah juga ya, mereka melihat orang tuanya bercerai atau berpisah, terus kemudian harus menerima gitu seseorang yang baru dalam kehidupan mereka. Dan hubungan kalian ini hubungan soulmate ya. Hubungan soulmate artinya memang sebetulnya cocok satu sama lain. Memang hubungan yang indah, hubungan yang saling mengantarkan. Karena itu di sini ada, nggak heran kalau misalnya di sini ada growth, ada flexibility, ada stabilitas, ada fleksibilitas ya di sini. Karena memang ternyata kalian itu adalah soulmate. Dan saya mau coba gali ya, apa yang dirasakan tentang kamu. Oke. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Oh ya, seperti keinginanmu yang sangat kuat untuk untuk bersatu bersama-sama dengan dia, dia pun juga merasakan hal yang sama. I want to spend my life with you. Itu yang dikatakannya. Aku tuh pengen banget bersama-sama dengan kamu. Tapi ya karena mungkin situasi segala macam untuk saat ini belum bisa gitu ya. Saya akan coba tarik lagi. Oke.
keren ini ya. Keren. Keren. Dan apa hasil dari ikhtiar kamu atau upaya kamu untuk bersatu dengan dia? Kalian bisa bersatu. Ada Ten of Cups di sini. Kalian bisa bersatu dan menjalani satu keharmonisan cinta. Ya, kalian bisa bersama dan ya hidup dalam cinta yang indah gitu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama sih ini kedua belah pihak ya. Karena ya kalau misalnya cuma satu doang ya nggak bisa dong Bambang. Kalau cuma satu doang itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan Bambang. Ya. Karena ini ceritanya memang saling cinta tapi tidak dapat bersatu karena memang satu kondisi atau satu keadaan. Well, kedua belah pihak ini harus percaya. Ya, percaya bahwa apapun yang terjadi gitu, kesulitan itu dihadapin bersama-sama dan percaya bahwa di depan itu akan ada jalan. Cinta akan menemukan jalannya sendiri untuk union. Ya. Jadi ini percaya saja, percaya saja. Kapan? Only time will tell. Artinya ya sabar aja gitu ya Bambang. Only time, maaf loh kalau ada yang namanya Bambang beneran. Only time will tell. Ya. Ya, waktu yang akan bicara ya, waktu yang akan bicara gitu. Dan tetap positif di sini, tetap positif, tetap tetap positif, tetap percaya, tetap bahagia ya. Tetap tersenyum, tetap sabar, remain positif. Jadi positif aja rasanya. Rasa-rasa positif yang dibangun ya. Kurang lebih begitu. So, kamu bisa dan mungkin kalau misalnya masih berkomunikasi dengan dia saling menguatkan, oke. Tapi kalau misalnya tidak berkomunikasi ya kamu cukup kirim doa saja kepada dia karena maybe one day, suatu hari kalian memang benar-benar cinta. Kalau misalnya cinta itu memang tulus dan indah, akan menemukan jalannya sebagaimana terlihat di sini. Ten of Cups, sebuah hubungan yang harmonis dan bahagia. Oke, kurang lebih begitu kesayangan. Terima kasih. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja bayar, berbayar, sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku, sepatuku, pokoknya semuanya punyaku. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Karena Bunda sering live ya, miapah demi kamu cinta ya, oke? Terima kasih kesayangan, aku berdoa untuk siapapun saat ini pejuang rindu yang sedang berupaya untuk bersatu dengan kekasih atau dengan pasangan jiwanya. Well, aku doakan kalian segera dipertemukan dan segera bersatu. Oke, love you kesayangan, bye-bye.